Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhania dengan NIM 431241200044. Di sini saya akan memaparkan materi tugas besar 2 matematika bisnis, yaitu tentang yang pertama kita akan membahas bunga sederhana, yang kedua kita akan membahas konsep diskon dan tingkat diskon, yang ketiga kita akan membahas bunga majemuk, yang keempat kita akan membahas anuitas biasa, dan yang terakhir kita akan membahas anuitas di muka. Yang pertama kita akan membahas bunga sederhana. Apa sih itu bunga sederhana? Bunga sederhana adalah metode perhitungan bunga yang dihitung hanya berdasarkan pokok awal atau modal awal secara linier tanpa memperhitungkan bunga yang sudah terakumulasi sebelumnya. Nah, bunga sederhana ini dibagi jadi 2. Yang pertama ada bunga tepat atau excess interest, yaitu menggunakan basis 365 hari atau tahun kalender. Yang kedua ada bunga biasa atau ordinary interest, yaitu dia menggunakan basis 360 hari, yaitu tahun komersial. Untuk rumus bunga sederhana, yaitu bunga tepat, rumusnya adalah SLE sama dengan Pi dikali R dikali T per 365. Yang kedua, rumus bunga biasa, yaitu SLO sama dengan Pi dikali R dikali T per 360. Untuk keterangannya, Pi itu ada pokok pinjaman, R tingkat bunga tahunan, dan T jumlah hari. Nah, kita akan membahas soal bunga sederhana nih. Soalnya di sini ada Pak Rudi meminjam Rp 12 juta pada 10 Januari 2025 dan akan dikembalikan pada 25 Mei 2025 dengan bunga sederhana 9% per tahun. Kita akan menghitung yang pertama bunga tepat atau SLE, yang kedua bunga biasa atau SLO. Nah, kita akan membahas soalnya nih. Untuk diketahuinya, P sama dengan 12 juta, R sama dengan 9%, sama dengan 0,09. Untuk jumlah harinya, di bulan Januari 31 hari dikurang 10 hari sama dengan 21 hari. Bulan Februari 28 hari, bulan Maret 31 hari, bulan April 30 hari, bulan Mei 25 hari, dan total harinya kita jumlahkan, yaitu 21 hari ditambah 28 ditambah 31 ditambah 30 dan ditambah 25, maka hasilnya 135 hari. Nah, untuk rumusnya seperti yang tadi saya udah jelaskan. Untuk rumusnya ada SLE sama dengan Pi dikali R dikali T per 365 hari. Dan yang kedua rumusnya SLO, Pi dikali R dikali T per 360. Untuk perhitungannya, yang pertama di sini kita akan menghitung SLE-nya terlebih dahulu. Untuk SLE sama dengan 12 juta dikali 0,09 dikali 135 per 365 hari. Untuk hasilnya sama dengan 399.452.000. Dan untuk yang SLO di sini 12 juta dikali 0,09 dikali 135 per 360 hari sama dengan Rp 405 rupiah. Untuk yang SLO 12 juta dikali 0,09 dikali 135 per 360 sama dengan hasilnya adalah Rp405.000. Yang berikutnya kita akan membahas konsep diskon dan tingkat diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli untuk menarik minat, mempercepat penjualan, atau menghabiskan stok tanpa mengurangi kualitas barang atau jasa. Diskon bisa berupa presentasi atau nominal tertentu. Sedangkan tingkat diskon adalah presentasi bunga yang digunakan untuk menghitung nilai potongan harga pada nilai nominal suatu tagihan atau surat berharga yang jatuh tempo di masa depan. Tingkat ini dipakai untuk menentukan nilai sekarang dari pembayaran yang akan diterima kemudian. Di sini kita akan membahas soal tingkat diskon, yaitu PT Makmur membeli barang senilai 35 juta rupiah dengan syarat
4/20, N per 50. Dan di sini kita akan ditanyakan berapa pembayaran jika lunas di hari ke-20. Dan yang kedua, hitung tingkat bunga efektif jika tidak memanfaatkan diskon. Berikut pembahasan soalnya. Diketahui MT sama dengan 35 juta, diskon D-nya sama dengan 4%, periode diskon 20 hari, periode penuh 50 hari. Untuk rumusnya adalah pembayaran diskon sama dengan MT dikali buka kurung 1 dikurang D tutup kurung. Untuk bunga efektifnya buka kurung diskon per MT dikurang diskon tutup kurung dikali 360 per periode tambahan. Untuk perhitungannya yaitu yang pertama pembayaran di hari ke-20 35 juta dikali buka kurung 1 dikurang 0,04 tutup kurung sama dengan hasilnya 33.600.000 rupiah. Untuk yang kedua tingkat bunga efektif. Yang pertama diskon dilepasnya 35 juta dikali 0,04 sama dengan hasilnya 1.400.000. Yang kedua pokok efektifnya 35 juta dikurang 1.400.000 hasilnya 33.600.000. Dan yang periode tambahan 50 dikurang 20 sama dengan 30 hari. Untuk rumusnya yaitu R efektif sama dengan buka kurung 1.400.000 per 33.600 tutup kurung dikali 360 per 30 sama dengan hasilnya adalah 50%. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas bunga majemuk. Apa sih itu bunga majemuk? Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung tidak hanya dari pokok pinjaman atau tabungan awal, tapi juga dari bunga yang sudah dihasilkan sebelumnya. Dengan kata lain, bunga yang diperoleh setiap akhir periode ditambahkan ke modal, sehingga modal dan bunganya bertambah terus secara berkelanjutan. Untuk rumus nilai akhir atau future value dari bunga majemuk adalah E sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah I per N, dengan I sama dengan JM per M dan N sama dengan M dikali T. Dengan deskripsinya yaitu S adalah nilai akhir atau future value atau jumlah total setelah bunga. Yang P adalah modal awal, yang I adalah tingkat bunga per periode, N adalah jumlah periode perhitungan bunga, JM adalah tingkat bunga nominal tahunan, M frekuensi per tahun, dan T lama menabung. Nah, kita akan membahas soal bunga majemuk nih. Bu Dina menabung 15 juta di bank dengan bunga majemuk 8% per tahun. Dihitung triwulanan 4 kali setahun. Hitunglah saldo tabungan setelah 5 tahun. Untuk pembahasannya, di sini diketahuinya pokoknya itu 15 juta, bunga nominalnya 8% atau sama dengan 0,08, frekuensi compoundingnya 4, waktunya 5 tahun. Untuk rumus nilai akhir atau future value yaitu S sama dengan P dikali dalam kurung 1 ditambah JM per M kuadrat M dikali T. Kita akan menghitung bunga per periodenya dulu nih. Bunga per periodenya yaitu I sama dengan 0,08 per 4 sama dengan hasilnya di sini ada 0,02 atau 2% per triwulan. Yang kedua kita akan menghitung jumlah periodenya nih. N sama dengan 5 dikali 4 sama dengan 20 periode. Nah, yang terakhir kita akan menghitung saldo akhir nih, yaitu E sama dengan 15 juta dikali dalam kurung 1 ditambah 0,02 kuadrat 20. Nah, di sini hasilnya ada dalam kurung 1,02 per 20 sama dengan hasilnya 1.485.947 rupiah. S-nya sama dengan 15 juta dikali 1.485.947 rupiah. Hasilnya itu adalah 22.289.205 rupiah.
Yang selanjutnya kita akan membahas anuitas biasa. Anuitas biasa juga disebut ordinary annuity adalah pembayaran berkala dalam jumlah tetap yang dilakukan di akhir setiap periode. Dengan kata lain, pembayarannya sama besar setiap kali, jatuh temponya selalu di akhir periode, misalnya akhir bulan dan akhir tahun. Rumus anuitas biasa yaitu A sama dengan PF dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I per minus N kuadrat. Untuk keterangannya yaitu A adalah cicilan bulanan, PF adalah pokok pinjaman, I bunga per periode, dan N adalah jumlah periode. Untuk soal anuitas biasa, di sini ada seorang nasabah meminjam uang sebesar 40 juta rupiah di bank dengan bunga 10% per tahun yang dihitung bulanan. Pinjaman harus dilunasi dalam 24 cicilan bulanan. Hitung besar cicilan bulanan yang harus dibayar. Untuk pembahasan soalnya yaitu diketahuinya ada pokok pinjaman itu ada 40 juta, tingkat bunga tahunan 10%. Nah, di sini kita ubah ke bunga bulanan sama dengan 10% dibagi 12. Sama dengan hasilnya 0,833%. Nah, untuk pecahan desimalnya itu ada 0,00833 dan jumlah periodenya yaitu 24 bulan. Nah, untuk langkah perhitungannya kita hitung dulu nih. Yang pertama ada 1 ditambah I min N kuadrat, yaitu 1 ditambah 0,00833 min 24 kuadrat, hasilnya ada sama dengan 0,8207. Yang kedua kita akan menghitung penyebutnya. 1 dikurang 0,8207 hasilnya 0,1793. Nah, yang ketiga kita hitung pembilangnya nih. Kita hitung PF dikali I sama dengan 40 juta dikali 0,00833. Hasilnya sama dengan 333,200. Yang terakhir kita hitung cicilannya nih, yaitu A sama dengan 333,200 per 0,1793. Hasilnya adalah sama dengan Rp1.858.000. Selanjutnya kita akan membahas anuitas di muka. Apa sih itu anuitas di muka? Anuitas di muka adalah serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang sama besar yang dilakukan secara berkala pada awal periode pembayaran. Atau dengan kata lain, pembayaran pertama dilakukan pada saat ini atau awal periode. Untuk rumus anuitas di muka, di sini ada PF sama dengan di dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I min N plus 1 kuadrat per I ditambah 1 dan akan dikalikan dengan A. Untuk soalnya di sini kita ada hitung nilai sekarang dari 2 juta yang diterima setiap bulan selama 6 kali mulai hari ini jika tingkat bunga yang relevan adalah 12% per annual. Nah, berikut pembahasan soalnya. Diketahui A-nya itu ada 2 juta, N-nya 6 bulan, dan I-nya 12% per 12. Sama dengan hasilnya 1%, atau bilangan desimalnya 0,01 per bulan. Untuk langkah penyelesaiannya di sini PF sama dengan di dalam kurung 1 dikurang dalam kurung lagi 1 ditambah 0,01 tutup kurung min 6 plus 1 kuadrat per 0,01 ditambah 1 tutup kurung dikali 2 juta. Hasilnya ada PF 1 dikurang dalam kurung 1,01 min 5 kuadrat per 0,01 plus 1 dikali 2 juta. Nah, yang terakhir kita akan hitung nilai diskontonya nih. Di dalam kurung 1,01 min 5 sama dengan hasilnya
0,95146. Kemudian 1 dikurang 0,95146 per 0,01, hasilnya ada 4,8537. Untuk hasil akhirnya ada PF sama dengan dalam kurung 4,8537 ditambah 1 dikali 2 juta, hasilnya 5,8537 dikali 2 juta. Maka hasil akhirnya kita akan menemukan 11.707.400 rupiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.